Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin, perlu kami sampaikan acara akan dimulai. Untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada hadirin untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Hamdi Sutiono, SHLLM, selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA, selaku Wakil Ketua 1. Yang kami hormati Bapak Gatot Sugiono, SEMM, selaku Wakil Ketua 2. Yang kami hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari, SEMSC, selaku Wakil Ketua 3. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SEME, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen dan moderator pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SEMSI AKCA ACPA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Asri Nurrahmi, SEMSH, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Budijana, MSc, selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Ibu Puspita, SEMSI, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Muhammad Ramadan Arga Kusuma, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Kania Oktavia Wibowo, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Ibu Insinyur Elizabeth Naturante Alo, MM, dan Bapak Bari Arijono, SSI MM, selaku pembicara. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School, dan yang kami banggakan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir pada pagi ini. Bapak, Ibu, serta segenap mahasiswa-mahasiswi, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat hadir dalam acara webinar Business and Marketing 6, pengembangan bisnis dari sudut pandang teknologi, manusia, dan pemasaran, dengan tema pada hari ini yaitu implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin webinar Business and Marketing 6 pada pagi ini. Perkenalkan, saya Nurulita Dewi, mahasiswi Program Studi Manajemen Indonesia Banking School Angkatan 2020 selaku MC pada pagi ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya 1 stanza. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1. Keenam, sambutan dari Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Banking School. Ketujuh, pembacaan CV moderator. Kedelapan, pembacaan CV pembicara pertama. Kesembilan, pemaparan materi oleh pembicara pertama yaitu Ibu Insinyur Elizabeth Naturante Alo, MM. Kesepuluh, pembacaan CV pembicara kedua. Ke-11, pemaparan materi oleh pembicara kedua yaitu Bapak Bari Arijono, SSI MM. Ke-12, sesi tanya-jawab. Ke-13, penyerahan plakat dan sertifikat untuk pembicara dan moderator. Ke-14, pengumuman pemenang kompetisi Business and Marketing 6. Ke-15, penutup. Baiklah, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Sebelum melangkah ke acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan panitia yang berada di ruang panelis untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Sparta, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang akan kita laksanakan ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari pimpinan Indonesia Baking School mengucapkan salam hormat kepada pembicara pada webinar hari ini, yaitu Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Brante Alio MM, Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, pembicara kedua, yaitu Bapak Bari Harijono, SSI, MM, itu Founder and CEO Digital Enterprise Indonesia, dan juga sebagai dosen Indonesia Baking School. Kemudian kepada Ibu Dr. Nuri Wulandari, kepada Bapak Gatot. Kemudian sebelumnya kami sampaikan salam hormat juga kepada Ibu Titu sebagai Ketua Indonesia Baking School. Kemudian Bapak Dr. Erik Wijaya, SMA sebagai Kaprodi Manajemen dan pembina acara webinar ini, dan juga kepada Ibu Meta Ardiani, Sekretaris Prodi Manajemen, dan juga kepada Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma sebagai Ketua Hima Manajemen, dan Saudara Nur Intan Nia Putri sebagai Ketua Acara.
Dan juga tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada para dosen Indonesia Baking School dan para mahasiswa Indonesia Baking School yang saya cintai. Para hadirin yang saya hormati, acara bisnis dan marketing yang sedang berlangsung dari tanggal 23 Jumat kemarin sampai dengan tanggal 24 April hari ini memiliki tema besarnya pengembangan bisnis dan dari sudut pandang teknologi, manusia dan pemasaran. Dengan tagline Improve Business Development from Various Point of Views. Terdapat dua jenis kegiatan, yaitu pertama, kegiatan kompetisi menulis karya esei tingkat nasional dan karya poster tingkat internasional, serta kegiatan webinar nasional. Webinar hari ini, hari kedua, mengambil tema implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Untuk itu kami pimpinan Indonesia Baking School mengucapkan terima kasih kepada Hima Manajemen yang telah melaksanakan kegiatan ini. Para hadirin peserta webinar yang saya hormati, teknopreneurship merupakan penggabungan dua buah kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship, yang dimana jika diartikan adalah sebuah proses pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi, yang diharapkan dapat menciptakan strategi dan inovasi yang tepat dan menjadi salah satu faktor dalam mengembangkan ekonomi nasional. Bahwa teknopreneurship merupakan suatu proses komersialisasi produk-produk teknologi yang kurang berharga menjadi berbagai produk yang bernilai tinggi, sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau memilikinya. Dan dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan sebuah turunan dari entrepreneurship yang sama-sama memiliki prinsip mencari keuntungan sebanyak mungkin, namun lebih berfokus pada suatu bisnis yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu. Teknopreneurship tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan industri besar dan canggih, tetapi juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah melalui bisnis UMKM. Dampak teknopreneurship dalam sektor ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengagas ide dan penciptaan produk dalam bidang teknologi sering disebut dengan nama teknopreneur, karena mereka mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui kreasi ide produk yang diciptakan dengan kemampuan berwirausaha melalui penjualan produk yang dihasilkan di pasar. Teknopreneurship dapat dibentuk melalui 3 komponen utama pembentuk, diantaranya itu membentuk intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal, yang dimana intrapersonal dan interpersonal merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar dapat merupakan implementasi secara lebih luas menyeluruh dampaknya. Untuk itulah kita, para mahasiswa khususnya, perlu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana implementasi teknopreneurship pada UMKM yang saat ini sedang berdampak, yang saat ini sedang terdampak oleh pandemi COVID-19. Diharapkan dengan teknopreneurship ini, UMKM bisa bangkit di tengah-tengah krisis pandemi 19. Sehubungan dengan hal tersebut, sebentar lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari kedua pembicara untuk memberikan sharing ilmu bagaimana implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa sebagai pengetahuan dan diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, menjadi entrepreneur yang concern terhadap bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pembicara, yaitu Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rante Alio MM dan Bapak Bari Arjono SE
SSI MM yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dengan sivitas akademika Indonesia Baking School pada pagi hari yang cerah ini. Semoga amal baik Bapak Ibu diterima oleh Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Baking School untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Ramadan, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kusumaning Tuti Sandriarmi Sutiono selaku Ketua Indonesia Baking School beserta jajaran Bapak Ibu Wakil Ketua yang kebetulan hari ini diwakilkan oleh Bapak Sparta selaku Wakil Ketua 1. Yang saya hormati Bapak Erik Wijaya selaku Kepala Program Studi Manajemen dan Pembina dari kegiatan bisnis dan marketing seksi ini. Yang saya hormati Ibu Meta Andriani selaku Sekretaris Program Studi Manajemen dan sebagai moderator juga pada webinar hari ini. Saya hormati jajaran Bapak Ibu Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi dari Program Studi Akuntansi dan Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Baking School. Yang saya hormati Ibu Elizabeth Rantialo dan Bapak Bari Arijono selaku pembicara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Kompetisi Esai dan Poster Business and Marketing 6 yang saya lihat telah hadir juga pada hari ini. Yang saya banggakan jajaran panitia Business and Marketing 6 dari pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Baking School dan volunteer mahasiswa-mahasiswi Indonesia Baking School. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta teman-teman peserta webinar Business and Marketing 6 hari ini dan juga peserta kompetisi Business and Marketing 6 yang hadir serta tidak sabar tentunya menantikan siapa yang memenangkan kompetisi Business and Marketing 6 tahun ini. Pada akhir acara kami akan mengumumkan pemenang kompetisi esai dan poster bisnis and marketing 6 tahun ini yang akan disampaikan nanti oleh Saudari Tania dan Saudari Tiara selaku Ketua dan Wakil Ketua Bisnis and Marketing 6. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom webinar ini secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan Bisnis and Marketing 6. Alhamdulillah juga kemarin telah terlaksana webinar Business and Marketing 6 hari pertama yang membahas mengenai pemasaran dan digital branding. Jika kita melihat latar belakang webinar pada hari ini, itu membahas mengenai kewirausahaan, khususnya yang nanti akan membahas mengenai UMKM dan Technopreneur. Setelah yang berdasarkan disampaikan oleh Pak Sparta juga, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis. Bisa dalam berupa pemasaran, pelayanan, sistem keuangan, dan paradigma lainnya dalam pengelolaan bisnis tersebut. Hal ini sekarang trennya itu disebut dengan istilah technopreneur, yang pada prinsipnya peran teknologi dan kemajuannya yang pesat itu kini sebagai alat untuk mempermudah proses berbisnis, khususnya bagi kemajuan sektor UMKM. Namun, pelaku bisnis maupun kita yang mungkin akan memulai bisnis harus mengetahui bagaimana detail mengenai hal tersebut serta implementasinya. Nah, maka daripada itu, pada hari ini Ibu Elizabeth dan Bapak Bari akan memberikan insight atau pemahaman mengenai hal tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta silakan memanfaatkan kesempatan pada hari ini dengan mengulik apa yang ingin diketahui dan berpartisipasi bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Yaitu saya akan menyampaikan pertanyaan pada kolom Q&A agar nanti webinar pada hari ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ramadan Arga Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan CV moderator.
Akan saya bacakan CV Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku moderator pada hari ini. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Lalu beliau menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Beliau sebagai tim peneliti Indonesia Fashion Week dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Beliau sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Beliau sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rantealo MM, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Bari Arijono, SSI MM. Acara saya serahkan kepada Ibu Meta Andriani, SEMM selaku moderator pada hari ini. Kepada Ibu Meta, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Nurlita. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke, siap. Baik, yang saya hormati para jajaran pimpinan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Sparta sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kemudian pembicara hari ini Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rantealo MM, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, dan Bapak Bari Arijono SSI MM sebagai founder dan CEO Digital Enterprise Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Erik Wijaya, Kepala Program Studi Manajemen Indonesia Banking School, Bapak dan Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara dan seluruh partisipan yang hadir pada webinar hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di webinar Business and Marketing ke-6, sebuah acara tahunan kebanggaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Indonesia Banking School. Dan terima kasih kepada pembawa acara untuk perkenalan singkatnya. Perkenalkan saya Meta Andriani yang akan membantu dan memandu webinar ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik. Topik hari ini akan mengangkat mengenai implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Namun sebelum menggali lebih dalam, kita melihat dulu pengertian teknopreneur, yaitu merupakan sebuah sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan perkembangan bisnis. Sedangkan bisnis merujuk pada suatu kegiatan yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Lalu bagaimana implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia? Terutama apa yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Maka kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih ya dengan Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rantealo MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, semoga sehat dan bahagia selalu ya Ibu ya. Jadi para hadirin untuk lebih mengenal beliau, ya, saya akan bacakan dulu profil singkatnya. Silahkan. Ya, ini dia Ibu Insinyur Elizabeth Ratu Rantealo MM MSI sebagai Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah ya di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar di Teknik Elektro ya Ibu ya, program studi Teknik Elektro, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya 2 kali, yaitu yang pertama di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA dan S2 Kajian Perkotaan Universitas Indonesia. Oke, barangkali agar lebih nyaman Ibu, saya memanggilnya Ibu Elizabeth atau Ibu Ratu. Ratu juga nggak apa-apa, sering Ibu dipanggil. Ratu ya, oke. Baik Ibu Ratu, senang sekali ini menerima kehadiran Ibu dalam acara Business and Marketing Webinar di Indonesia Banking School.
Ibu, kita ingin tahu ini Bu, sebetulnya seperti apa sih nanti yang akan Ibu sebagai topik pemaparan Ibu ya, seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah di Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi. Ya, oke, Ibu kita punya alokasi waktu selama 30 menit ya untuk Ibu nanti bisa memaparkan mengenai hal tersebut, dan waktu yang spesial ini kami silahkan kepada Ibu untuk bisa memaparkannya. Terima kasih. Oke, untuk tayangan, apakah dari panitia sudah bisa menayangkan? Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Mohon di share screen ya. Saya langsung saja ya moderator ya, Mbak Meta. Ya, siap Ibu, ada 30 menit, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran pimpinan dari Indonesia Banking School dan para narasumber dan adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya kami diberikan untuk bisa sharing ya dari pemerintah DKI Jakarta tentang bagaimana UMKM DKI ke depan di masa pandemi ini, dan topik yang kami terima dari teman-teman dari Indonesia Banking School adalah implementasi teknopreneur dalam membangkitkan UMKM di Indonesia. Next. Ya, hari ini pembahasan kami bagi dalam 5 bagian. Pertama, 3 aspek terkait teknopreneur. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Ketiga, sekilas tentang Jakpreneur di era globalisasi. Keempat, agenda kegiatan Jakpreneur. Dan kelima adalah Jakarta Creative Hub sebagai tempat kreativitas wirausaha buat anak-anak muda di DKI Jakarta. Next. Ya, tadi Pak Dr. Sparta sudah menyampaikan dan Ibu moderator ya tentang teknopreneur itu. Saya sedikit akan mengulas 3 aspek terkait dengan teknopreneur. Teknopreneur itu adalah seorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Nah, ada 3 aspek, yaitu teknologi, pemasaran, dan manusia. Teknologi saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa. Kedua, untuk membangun dan menjaga relasi bisnis. Ketiga, mengontrol jalannya bisnis. Keempat, mengelola keuangan perusahaan. Kelima, analisa usaha. Dan keenam, untuk menjaga keamanan data. Nah, di pemasaran itu apa yang harus kita perhatikan? Pertama adalah konsistensi, perencanaan, strategi, target market, branding, promosi dan iklan, dan customer relationship management. Nah, untuk di sisi manusia di era digital saat ini, etika berbisnis perlu diperhatikan di hal untuk menjual produk dengan jujur, memperhatikan kepuasan konsumen atau kualitas barang. Ketiga, membuat akun sosial media yang valid. Dan keempat, menguasai strategi penjualan. Nah, dalam 3 aspek bisnis ini tentu kami dari pemerintah tidak mengambil semua peran ini. Kita berkolaborasi, ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh teman-teman dari akademisi, dan tentu ada yang kami kerjakan dari sisi pemerintah. Dan kita akan berkolaborasi untuk hal ini, bagaimana menciptakan UMKM ke depan untuk membangkitkan perekonomian nasional. Next. Ya, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sekarang ini untuk dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digitalisasi, apalagi di saat pandemi yang kita tahu bahwa UMKM sangat terpuruk. Kalau di tahun 98 UMKM adalah pahlawan ekonomi, nah sekarang ini ibaratnya di ronde pertama UMKM sudah langsung KO, berhubung karena banyak hal yang dialami atau tantangan dan hambatan di era pandemi. Nah, kami ada hal dalam meningkatkan daya saing UMKM. Nah, pertama kami mempunyai Jakpreneur. Jakpreneur itu adalah
UMKM yang bergabung dalam platformnya DKI Jakarta atau Jakarta Entrepreneur. Nah, ini ada sistem informasi yang kami punya itu ada mulai dari P1 sampai P7 atau 7 langkah pasti sukses yang nantinya di belakang akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, pengembangan e-order. E-order ini adalah marketplace milik Pemprov DKI Jakarta. Ya, kalau di luaran marketplace umum itu ada Shopee, Blibli, Tokopedia dan sejenisnya. Kalau kami dari pemerintah punya yang namanya e-order. Kemudian ada program closed loop. Closed loop ini adalah untuk mengakses bahan baku murah. Kami kerjasama dengan PD Pasar Jaya dan Food Station untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan UMKM binaan kami di DKI Jakarta. Nah, kemudian ada KSBB UMKM. KSBB ini adalah kolaborasi sosial berskala besar dengan perusahaan marketplace digital baik lokal maupun internasional. Nah, KSBB ini banyak. Nah, kebetulan KSBB ini yang kita bahas sekarang adalah KSBB UMKM. Karena kami sangat yakin bahwa untuk membangun Kota Jakarta, Pemprov DKI tidak sanggup sendirian. Anggaran juga terbatas. Oleh karena itu, kami membuat program KSBB ini untuk mengajak multi stakeholder untuk bersama-sama membangun Kota Jakarta dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada perizinan melalui OSS dan JAK-EVO. Nah, perizinan ini sangat penting ya buat UMKM. Nah, nantinya di belakang juga saya akan jelaskan seperti apa relaksasi perizinan yang kami sudah lakukan. Kemudian pasar online. Nah, pasar online ini kami sudah melakukan di hampir semua wilayah di DKI Jakarta. Kalau di Jakarta Pusat itu namanya Pos JP, Jakarta Utara itu Borju, Jakarta Barat ada Jakarta Barat Fest, di selatan ada Belanja Jaksel, dan Jakarta Timur Jamur Betawi. Kemudian kami juga melakukan pelatihan dan pendampingan online bagi para UMKM binaan Pemprov. Next. Ya, ini pemberdayaan UMKM ya melalui pelatihan online. Karena sekarang masa pandemi, jadi kami membuat kelas online yang dulunya adalah offline. Nah, kami melakukan pelatihan-pelatihan baik itu soft skill maupun hard skill untuk membina atau sekedar sharing juga dengan para binaan, mendengarkan keluh kesah mereka, dan juga kami itu secara daring memanfaatkan fasilitas video conference untuk pelatihan-pelatihan yang sungguh sangat banyak dan perlu untuk para UMKM. Dan semuanya ini gratis. Next. Nah, tadi di depan ada program closed loop ya yang saya sampaikan bahwa itu untuk bahan baku murah, itu bisa diakses apabila sudah menjadi anggota Jakpreneur gitu. Nah, ini Jakpreneur bisa mendapatkan bahan baku murah di 49 mini DC, ada 4 Jak Grosir, ada 32 Jakmart milik PD Pasar Jaya yang siap untuk melayani para Jakpreneur yang ingin mendapatkan bahan baku yang murah. Next. Kemudian e-order. E-order ini adalah pasar online-nya UMKM di Provinsi DKI Jakarta untuk mempromosikan produk barang dan jasanya. Nah, semua SKPD dan UKPD diharapkan memesan semua barang dan jasa langsung ke UMKM, dan ini e-order adalah platformnya, dan selain itu juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, sekarang ini sudah terdapat 696 anggota Jakpreneur yang masuk ke dalam sistem e-order, dan itu 2-3 hari ya bisa langsung dibayar ya kalau mereka dibeli produk-produk mereka. Dan khusus sekarang ini kalau rapat-rapat di Pemprov, makan minum itu semuanya harus membeli produk binaan, tidak boleh membeli produk di luar karena ini dibiayai oleh APBD. Ini adalah benar-benar sebuah keberpihakan kepada UMKM di DKI Jakarta. Next. Nah, ini ada mungkin terlalu cepat kali ya. Mundur satu slide. Oh, e-order ya, next. Ini ada pemberdayaan UKM ya untuk pasar online. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa tiap-tiap wilayah itu
punya pasar online untuk memfasilitasi binaannya gitu. Di wilayah pusat, utara, barat, selatan, timur, semua sudah ada platform online untuk binaan Jakpreneur. Next. Tadi ada halaman yang terlewat ya, untuk di halaman 7. Halaman 7 sebelumnya. Oh, ternyata mungkin ada yang ketukar ya, nggak apa-apa. Saya jelaskan apa yang tampil di slide saja. Next. Next. Nah, ini kolaborasi dengan aplikator ya, marketplace digital. Ini sudah 3-4 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Blibli. Selain untuk membantu UMKM untuk pemasaran online, mereka juga rutin memberikan pelatihan-pelatihan kepada para binaan kami, bagaimana masuk ke dalam lapak, bagaimana untuk manajemen bisnis, dan menumbuhkan usaha di era digital. Kemudian diajarin juga bagaimana mengambil foto produk. Nah, ini semua diberikan oleh para kolaborator kami. Dan juga bagaimana menyusun sebuah laporan keuangan sehingga suatu saat apabila mereka ingin meminjam modal ke bank, gampang diamati transaksi atau lalu lintas keuangannya UMKM. Next. Nah, ini ada kompetisi pendampingan online kolaborasi dengan WUHAP. Ini beberapa bulan yang lalu kami menyelenggarakan kompetisi kolab ya di tahun 2020 dengan tema Bersama Kita Bangkit, diikuti oleh 100 entrepreneur dan 100 jakpreneur yang didampingi oleh para mentor, dan materi kompetisinya adalah bagaimana entrepreneur dalam memberikan solusi terhadap jakpreneur yang sedang bermasalah dalam hal pemasaran. Next. Nah, tadi ada satu slide yang terhilang ya, saya mungkin skip ya di panitia, yaitu di halaman 6, di halaman 7 relaksasi UMK melalui OSS dan JAK-EVO. Jadi kalau kita melihat bahwa UMKM ini ada 3 permasalahan besar yang dihadapi, yaitu perizinan, pemasaran, dan permodalan. Nah, perizinan ini kita tahu bahwa dulu-dulunya izin usaha sulit gitu. Tetapi di masa pandemi ini kami melakukan relaksasi UMK sesuai dengan Insekda nomor 56 tahun 2020. Kalau dulu itu UMKM atau masyarakat yang ingin mengurus izin usaha mungkin antri ya di PTSP. Nah, sekarang ini kami membuat relaksasi apabila mereka menjadi anggota Jakpreneur, itu mereka itu tinggal menghubungi tim kami di PTSP ya untuk mengurus izin, dan akan dijemput oleh Ajib. Ada antar jemput izin. Jadi di rumah disiapkan saja persyaratannya, menghubungi Ajib lewat aplikasi, dan akan dijemput persyaratannya, kemudian dibawa Ajib ke kantor PTSP, setelah dicetak izinnya diantarkan kembali. Jadi ini sudah sangat dimudahkan untuk izin. Nah, kemudian untuk pemasaran ya saya sampaikan di depan tadi, kami sudah melakukan pemasaran offline dan online. Offline itu kami bekerjasama dengan hampir semua mall yang ada di Jakarta, kemudian rutin juga melakukan pameran dan basar. Dan semenjak pandemi, kami bekerja sama dengan kolaborasi untuk melakukan pemasaran online lewat marketplace gitu. Next. Nah, ini ada program pengembangan kewirausahaan Jakpreneur ya. Jadi Jakpreneur itu apa? Jakpreneur adalah UMKM yang tergabung menjadi binaan Pemprov DKI Jakarta. Kalau dulu adik-adik pernah mendengar namanya program OKOC ya. Ini adalah jelmaan OKOC, atau OKOC itu di rebranding menjadi Jakarta Entrepreneur atau disebut Jakpreneur. Nah, sekarang ini sudah anggotanya sudah 217.000, hampir 220.000 sekarang ini. Ini adalah salah satu janji Pak Gubernur, menciptakan 200.000
wirausaha di Jakarta dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, tetapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan semua stakeholder, tahun ketiga kami sudah mencapai, bahkan sudah lewat ya, dari target 5 tahun yang harus dicapai. Nah, kalau mau bergabung bisa menghubungi websitenya. Next. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, bagaimana OKOC itu bertransformasi menjadi pengembangan kewirausahaan terpadu, di rebranding, kemudian menjadi Jakpreneur. Nah, kalau dulu di OKOC itu harus mengikuti pelatihan gitu, atau mengikuti tahapan P1 sampai P7 secara sekuens atau berurutan. Nah, dengan Jakpreneur boleh, siapapun boleh bergabung dan tinggal memilih mau bergabung di P yang keberapa. Karena kami punya program namanya 7 langkah pasti sukses. Next. Nah, ini tahapan program yang saya sampaikan di depan tadi. P1 pendaftaran, P2 pelatihan, P3 pendampingan usaha, P4 perizinan, P5 pemasaran, P6 pelaporan keuangan, dan P7 fasilitas permodalan. Jadi semuanya ini free buat warga Jakarta atau non KTP DKI yang ingin bergabung dengan Jakpreneur. Nah, kalau untuk warga non DKI bisa saja bergabung, tapi tentu ada persyaratan yang diharuskan untuk diikuti. Next. Nah, kami punya Jakarta Creative Hub. Nah, apa ini Jakarta Creative Hub? Adalah sebuah tempat di mana anak-anak muda Jakarta bisa mengembangkan kreativitasnya di tempat ini. Nah, di sini kami punya fasilitas, ada classroom, ada co-office, ada exhibition area, ada public area, kemudian ada marker space, di situ ada digital lab, ada woodworking, ada fashion lab. Nah, sekarang ini agenda kegiatan yang sedang kami kembangkan di JCH itu ada workshop, konsultasi bisnis, ada seminar, ada talk show, ada pameran, kemudian ada kurasi produk Jakpreneur, kemudian kami membantu para Jakpreneur yang belum bisa menghasilkan foto produk yang bagus untuk bisa masuk ke dalam marketplace, dan kami juga punya podcast dengan Jakpreneur untuk naik kelas, dan ada sentra ekraf juga untuk UMKM dan pariwisata. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, menarik sekali pemaparannya Ibu Ratu. Jadi banyak sekali ternyata ya program dari Pemprov DKI Jakarta ini, khususnya di UKM, untuk meningkatkan daya saing ya dengan dukungan teknologi. Ya, tadi saya mencatat bahwa ada closed loop ya. Jadi closed loop ini bagus sekali Ibu, bahwa penting pelaku UMKM itu untuk mendapatkan bahan baku yang murah gitu ya, dan Pemprov DKI memiliki programnya namanya closed loop. Kemudian e-order itu adalah sebagai pasar online-nya UMKM Pemprov DKI, kemudian ada bazar online, sampai yang luar biasa ini ada berkolaborasi dengan aplikator yaitu marketplace digital besar di Indonesia seperti Shopee tadi ya, Tokopedia, dan hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai perizinan dan pemasaran gitu ya. Oke, dan ini semua tentunya ya dukungan untuk program yang disediakan oleh pemerintah ini tidak terlepas dari peran pelaku usaha gitu ya, atau entrepreneurship itu tadi gitu, entrepreneur sebagai pelaku usahanya. Oke, bagi hadirin ya dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah tidak sabar untuk bertanya dan ingin bertanya, ini bisa ditahan dulu ya. Jadi silahkan drop pertanyaan rekan-rekan mahasiswa atau para hadirin yang ada di sini di kolom chat dengan menyebutkan asal institusi atau perguruan tinggi dan sebutkan pertanyaannya nanti akan diajukan kepada siapa. Oke. Kalau sekarang masih ada yang bingung nih ya, kemudian belum punya keberanian gitu ya, atau clueless ya, tentu kita mau tahu ya, ada nggak sih tips atau kiat menjadi seorang entrepreneur, terutama entrepreneur yang bergerak di bidang teknologi atau disebut sebagai technopreneur ya. Nah, ini sudah ada pembicara yang sudah on cam ya, pembicara kedua kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yaitu saya manggilnya Mas aja deh, boleh ya, Mas Bari Arijono, SSIMM
Ya, nah Silakan, beliau ini adalah seorang praktisi dari Digital Enterprise Indonesia, yaitu sebagai founder dan CEO-nya. Nanti mungkin bisa diceritakan dulu sedikit mengenai Digital Enterprise Indonesia itu. Dan selamat pagi, semoga Mas Bari dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Mas ya. Jadi alhamdulillah. Ya, itu yang paling penting sekarang kita rasakan sehat dan bahagia. Ya. Nah, ini ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan membacakan dulu profil singkat Mas Bari Arijono. Nah, Mas Bari Arijono SSI MM ya, mengawali karirnya atau nanti mohon dikoreksi di Digital Banking Institute sampai sekarang masih menjabat sebagai Executive Chairman gitu, dan sekarang menjabat juga sebagai founder dan menjabat sebagai CEO Digital Enterprise Indonesia. Nah, ini mengenam pendidikan di berbagai business school. Yang pertama ada di IMD Business School, Leadership Digital Business Transformation, dan Columbia Business School, Digital Business in Collaboration, Emeritus Collaborating with MIT Management. Dan ternyata ya walaupun bergerak di perbisnisan, rupanya ini lulusan fisika. Jadi seorang fisikawan dari Universitas Indonesia, dan ini ternyata kakak tingkat saya di Magister Manajemen Universitas Indonesia. Nah, yang menarik nih, jadi tadi saya ngobrol-ngobrol, Mas Bari Arijono ini fans beratnya Elon Musk. Nah, tahu ya, Elon Musk, rekan-rekan mahasiswa di sini tahu Elon Musk ya adalah seorang technopreneur, dan juga ternyata saya dapat cerita selain technopreneur juga sebagai engineer, dan sama-sama di bidang fisika juga ya, di bidang fisika. Oke. Nah, Mas Bari terima kasih sudah hadir ya. Jadi kami di sini ingin mendapatkan insight dari Mas Bari, ada tidak sih kiat-kiat untuk menjadi technopreneur ya. Jadi ada waktu sekitar 30 jam. Oh enggak ya, kelamaan. 30 menit aja gitu ya untuk Mas Bari nanti bisa secara singkat memberikan tips bagaimana sih khususnya nih supaya rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini berani gitu ya untuk menjadi seorang entrepreneur terutama yang bergerak di bidang teknologi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat yang spesial ini kami serahkan untuk Mas Bari Arijono. Baik, terima kasih Mbak Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, adik-adikku tercinta di kampus IBS, dan salam hormat kepada Ibu Ratu yang tadi sudah memaparkan di kesempatan pertamanya. Saya temannya Mas Iim Rusim, Ketua OKOC, dan waktu itu juga ikut mengisi acara beberapa di OKOC, dan sempat hadir juga berkunjung ke Jakarta Creative Hub. Ya, salam hormat juga kepada Pak Gubernur Anies Baswedan, ya, tolong disampaikan. Dan saya sangat senang sekali di sini bisa bertemu dan silaturahmi dengan Ibu Ratu yang tadi sudah memaparkan dengan sangat baik tentang Jackpreneur ya Bu ya. Dan tak lupa kepada Bapak Wakil Ketua kita, Pak Sparta, salam hormat, Pak Sparta. Salam sehat selalu, dan juga kepada Ketua Prodi kita, Pak Erik Wijaya. Terima kasih Pak Erik ya atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Ya Pak Erik. Dan juga ini Ketua Hima ya, Mas Ramadan, yang tadi sudah memberikan sambutan. Juga ini salah satu mahasiswi saya di IBS, Nurlita Dewi yang jadi MC, ternyata Nurlita jadi MC ya pagi ini ya. Ini ikut kelas saya di Design Thinking semester genap ini dengan teman-temannya lain yang hari juga insya Allah hadir ya dari kelas saya Design Thinking. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Wakil Ketua Kampus IBS dan tentunya kepada Ketua IBS kita, Ibu Dr. Kusmaning Tuti atau saya sebut sebagai Ibu Titu. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin pantun dulu ya Mbak Meta ya. Ya, silakan. Boleh. Karena hari Sabtu ya, jadi kita harus memberikan satu yang lebih segar, fresh, dan fun, ya, sehingga mudah untuk dicerna ya.
apalagi dalam bulan Ramadan. Pantun saya, buah jatuh pastilah masak, enak dimakan bersama-sama. Mari semua kita bergerak menjadi entrepreneur sukses dan kaya raya. Cakep. Oke. Ya, terima kasih. Dan pagi hari ini saya akan sharingkan beberapa hal tentang kiat-kiat sukses menjadi entrepreneur. Karena saya sudah memulai usaha menjadi seorang technopreneur ini mulai tahun 2015. Dulu saya pernah menjadi karyawan juga sebelum menjadi technopreneur. Dari sejak saya bekerja di Astra Group Companies, menjadi engineer, ya, menjadi tukang oprek, menjadi Unix developer waktu itu. Kemudian saya pindah ke IBM Indonesia, ya, perusahaan komputer dari Amerika Serikat. Kemudian saya bergabung ke Cisco Indonesia, perusahaan jaringan dan security dari Amerika Serikat juga. Terus saya dipanggil oleh Huawei untuk mengembangkan bisnis enterprise-nya di Shenzhen, China. Kemudian juga sempat ke Silicon Valley-nya India, di Pune, untuk mengembangkan bisnis enterprise software di India. Dan saya kembali ke Indonesia untuk mengembangkan bisnis sendiri. Nah, saat ini Digital Express Indonesia saya pimpin atau sering disebut dengan DEI, sudah berjalan kurang lebih hampir 6 tahun, baru 6 tahun ya, tidak seberapa dengan apa yang dilakukan sama Jeff Bezos, Amazon, apalagi favorit saya, idola saya Elon Musk yang sudah membangun PayPal, Tesla, kemudian SpaceX sekarang ini ya, sejak tahun 2002 lalu ya, ini belum ada apa-apanya. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada adik-adik semuanya bagaimana kita menjadi seorang technopreneur yang sukses dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak sekali. Ya, nih saya akan sharingkan untuk presentasinya dalam 20 menit ke depan ya. Oke, baik. Saat ini saya sudah melakukan bisnis digital, ya, dan sejak pandemi kita tahu tahun lalu 2020 sejak bulan Maret kami melakukan pivoting bisnis ya, menjadi fokus kepada perbankan dan finansial. Makanya saya membangun Digital Banking Institute. Nah, mengapa hal yang saya lakukan? Karena salah satunya adalah tuntutan daripada pelanggan kita dan kondisi yang tidak menentu ini belum berakhir, sehingga bisnis harus melakukan putar arah. Ya, ini sangat penting sekali buat para pengusaha yang sense of suksesnya itu ada di setiap anatomi tubuh kita. Ya, makanya di sini saya akan mulai dengan sebuah slide ya, yang adik-adik semua bisa lihat di sini sebelah kiri, bahwa seorang pengusaha ini harus memiliki anatomi yang kurang lebih bisa digambarkan di sebelah kiri ini. Kita lihat dari kepalanya, isi otaknya, ya, kemudian dari matanya, ya, telinganya, kemudian mulutnya, bahkan hidungnya sendiri ya, perutnya, gerakan tangannya, kakinya sampai dengan jari kakinya, semua tuh ada maknanya, mengandung banyak sekali filosofi yang harus kita terapkan sebagai seorang pengusaha. Ini sudah saya lalui selama 6 tahun ini, dan pandemi menghantam bisnis saya juga, tidak hanya Gojek dan para unicorn lain yang saat ini juga sedang terdampak pandemi. Bisnis saya juga sama, hampir semua sektor industri. Nah, disinilah diuji ketahanan kita ya, sebagai seorang pengusaha ini harus tahan banting ya. Kalau nanti saya cerita sebelah kanan itu ada istilahnya hustler ya. Seorang pengusaha harus punya ketekunan, kegiat, harus giat, hustler namanya. Nah, sebelum ke sana, lihat yang sebelah kiri dulu adik-adik ya. Anatomi dari seorang entrepreneur ini berbeda dengan seorang karyawan. Jadi ini pilihan hidup kita. Mau jadi karyawan dulu, menjadi pengusaha, silahkan, atau langsung jadi pengusaha juga lebih bagus sekali.
karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan usia masih muda. Karena kita lebih baik menciptakan sebuah inovasi, sebuah ide, gagasan, sebuah usaha, ini sejak kita usia 20 tahun. Kalau kita gagal, kita masih punya banyak waktu di usia 30 tahun, dan semoga umur 40 tahun itu sudah mengenyam kesuksesan. Contohnya adalah dari sisi brain kita, otak kita. Selalu belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar, kapanpun, dimanapun, 24 hours. Ya, Elon Musk sendiri, idola saya, ini saat minggu itu bisa bekerja 100 jam lebih ya. Nah, kemudian mata kita ini selalu melihat kesempatan yang ada di depan, ya, dan menghubungkan antara kesempatan dengan jaringan yang kita miliki. Ya, kemudian telinga kita selalu mendengarkan feedback dari rekan kita, partner kita, kemudian juga dari nasabah kita atau pelanggan kita. Jauh lebih penting. Kemudian mulut kita selalu bisa mencium ini kira-kira ide gagasan saya ini, inovasi saya ini bisa sukses nggak ya ke depannya. Harus bisa memiliki indera seperti itu. Six sense-nya jalan lah ya ibaratnya. Kemudian passion, ini yang penting, yang dikatakan oleh Jeff Bezos, salah satu orang terkaya di dunia saat ini ya, dengan Amazon-nya yang sudah dibangun sejak tahun 1994 lalu, mungkin ada adik baru lahir ya. Berarti Jeff Bezos sudah membangun Amazon. Dia mengatakan without listen, di sini Jeff Bezos mengatakan you don't choose your passion choose you. Ini maknanya dalam banget ya. Jadi kita nggak bisa memilih passion kamu tuh apa sih gitu. Tapi passion itulah yang akan mendorong kamu menjadi sukses. Ini salah satu kiatnya ya, yang bisa kita coba renungkan, diam sebentar, mata terpejam, maksudnya apa sih dari Jeff Bezos ini? Ya, you don't choose your passion choose you. Ini saya rasakan sekarang ini, bahwa kenapa saya pivoting ke digital banking, saya memberikan solusi inovasi kepada perbankan dan jasa finansial saat ini menjadi go digital, transform ke digital, dan